Nabi SAW bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kamu puasa, hadis ini Sahih Bukhari, ada juga di Muslim. Jangan kamu puasa sampai melihat hilal. Hilal itu bulan sabit kecil yang dilihat di akhir bulan Sya'ban, di awal bulan Ramadan. Biasanya dimulai dilihat sore-sore tanggal 29. Ya. Kalau tidak terlihat, fa in ghumma 'alaikum, jika tertutup oleh awan, tertutup oleh polusi udara, tertutup oleh debu apapun itu, faqdurulah, maka hitunglah. Dalam hadis lain, fa akmilul iddah, sempurnakan. Jadi berapa? 30 yauman. 30, begitu saja hadisnya, menjadi 30 hari. Sebelum masuk Ramadan, biasanya orang-orang sibuk masalah hisab dan ru'yat. Benar? Ya, biar Bapak Ibu enggak pusing masalah ini, karena tiap tahun begini terus. Karena manusia itu memorinya pendek, kita ingatkan lagi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Menyaksikan pakai apa? Mata. Maka muncullah, populerlah hadis mengenai ru'yat. Nanti saya sebutkan hadis mengenai hisab. Jadi kita ketemu nanti, karena pasti di Pekanbaru ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai dua-duanya. Nah, kita sebutkan dalilnya semuanya, jadi tenang aja ya. Semuanya punya dalil. Masalahnya cara memahami dalilnya. Nabi SAW bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kamu puasa, hadis ini Sahih Bukhari, ada juga di Muslim. Jangan kamu puasa sampai melihat hilal. Hilal itu bulan sabit kecil yang dilihat di akhir bulan Sya'ban, di awal bulan Ramadan. Biasanya dimulai dilihat sore-sore tanggal 29. Ya. Kalau tidak terlihat, fa in ghumma 'alaikum, jika tertutup oleh awan, tertutup oleh polusi udara, tertutup oleh debu apapun itu, faqdurulah, maka hitunglah. Dalam hadis lain, fa akmilul iddah, sempurnakan. Jadi berapa? 30 yauman. 30, begitu saja hadisnya, menjadi 30 hari. 30, begitu saja hadisnya, menjadi 30 hari. Dan maka di hadis ini cara menentukan bulan dua aja, enggak ribet, enggak susah. Lihat enggak kelihatan 30. Gitu aja, Pak. Terlihat 29, enggak terlihat 30. Gampang enggak? Cuma kita ini pengen yang rigid-rigid, pengen yang susah-susah. Maka dicarilah dalil. Ketemulah dalil. Hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami orang Arab di Mekah Madinah, ummatun ummiyah, umat yang ummi, la naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa tulis, baca, tidak bisa melakukan hisab. Lalu Nabi contohkan bulan itu begini 29 ya, pakai tangan. Maka muncullah pemahaman lain dari hadis ini. Nabi kan ngomong, kami umat yang ummi. Itu teksnya, Pak, disebut mantuk, bahasa Arabnya. Mantuk, yang dibaca, yang dikatakan. Tidak semua yang dilafazkan itu dipahami sesuai lafaznya. Kadang-kadang dipahami sesuai makna kebalikannya. Apa makna kebalikannya? Seandainya Nabi tidak ummi, gimana? Gitu. Di situ mulai muncul ijtihad, kreasi-kreasi, inovasi ulama. Seandainya Nabi tidak ijtihad, atau Nabi tidak ummi, maka barangkali bisa jadi Nabi SAW akan menggunakan hisab. Nah, pengandaian inilah kemudian membuat sebagian ulama mutaakhirin membolehkan, bahkan menerima, bahkan sebagian mewajibkan pakai hisab. Kalau yang kuliah di kuliah Universitas Islam atau sekolah tinggi Islam,
di jurusan syariah itu dipahami, dipelajari beberapa aliran-aliran hisab. Kalau di Padang Pak, hisabnya beda lagi, pakai jari dia. Makanya nanti 2 hari sebelum Ramadan udah duluan puasa, dihitung pakai jari aja. Hisabnya nggak dia-update. Tapi yang jelek nama suraunya, surau Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah tidak ada hubungan dengan hisab. Naqsyabandiyah zikir-zikir aja. Cuma karena TV ini memang mau cari rating, ya sudah kenalah Naqsyabandiyahnya ya, kasihan. Saya mengerti sekali yang di Kota Padang itu ya. Mereka pakai hisab Pak. Hisabnya ngitung jari, mundur 5 jari. Mundur 5 jari. Jadi seandainya tahun lalu puasanya hari Ahad, maka tinggal mundur. Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Udah masuk dah. Kalau hari Rabu tinggal mundur Pak. Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, gitu aja modalnya. Tinggal dihitung ya. Nanti lain lagi dengan Syatariyah di Pariaman. Mereka pakai hisab, tapi hisabnya cara ngitungnya beda dengan ulama yang di daerah daratan. Disebut daerah dare kata orang sana ya. Itu cara ngitungnya beda. Yang di daerah daratan Minangkabau itu mereka mirip dengan Muhammadiyah, mirip dengan hasil hisab yang kita lihat tapi mereka belum tentu Muhammadiyah. Bisa jadi mereka juga Tarekat Naqsyabandiyah. Cuma nggak dieksplor. Kenapa? Ratingnya nggak bagus. Kenapa nggak beda dengan yang lain? Walhasil di satu wilayah saja sudah 3 Pak. Ya, ada yang pakai jari, ada yang pakai hisab tapi pakai simbol-simbol, ada yang pakai hisab tapi simbol yang beda. Ada 3. Ditambah apa lagi? Pakai ikut hisab Muhammadiyah, tambah lagi hisab ala pemerintah plus ru'yah, udah berapa? Ya, udah 5. Tambah lagi nanti kalau di Jawa ada hisab ala Banten, ada hisab ala NU, macam-macam. Ada hisab nanti tim isbat. Wah, macam-macam Pak. Dan itu rumusannya ada mirip-miripnya yang hisab itu. Ada miripnya, rata-rata mirip, cuma beda 0, berapa. Tapi yang aneh nih yang puasa duluan atau yang belakangan ini, nggak tahu hitungannya gimana ya. Setelah dikumpulkan, beberapa teman kita dosen-dosen ilmu falak mengajarkan minimal ada 8 aliran hisab. Nah, inilah akibatnya kalau pakai hisab. Kalau kita buka hadis hisab, kita tidak bisa ngelarang Pak. Ya, kalau kita buka hadis hisab, kita nggak bisa larang orang di Padang itu puasa duluan, atau kita nggak bisa ejek orang yang Syatariyah puasa belakangan. Nggak bisa, kenapa? Salah siapa buka hadis hisab? Kan Nabi ngomongnya kami umat ummi, tidak bisa tulis, tidak bisa hisab. Lalu kita buat pengandaian, namanya mafhum. Ya, yang mafhum dari lafaz itu apa? Yang dimaksud Nabi, seandainya aku ini tidak ummi, tentu aku pakai hisab. Kan itu pengandaian kita. Akhirnya muncullah begitu. Nah, lalu gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya ya, kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kamu berselisih, tanazu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran tadi gimana? Ayat berapa itu? 108 berapa itu? 83? Belum lewat, Pak. Ya, faman syahida minkum syahra, itu setelah ya lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam ayat berapa? Ayo, lagi uji nih hafalannya. 108? Ya lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oke. Satu ayat lagi, terus tambah satu ayat lagi, jadi berapa? Oke. Lolos, Pak. Disebutkan di situ, ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Yang menyaksikan bulan, maka puasalah. Dijawab lagi sama yang pakai hisab. Kan menyaksikan bisa pakai ilmu, bisa pakai mata, ya sudah. Maka mohon maaf, sekali kita buka bab hisab, kita tidak bisa melarang orang untuk berbeda hisab. Hisab NU Muhammadiyah beda, Pak. Padahal hitungannya mirip. Di mana bedanya? Nanti di minus-minusnya. Minus berapa? Minus 3 atau minus 5. Biar terlihat
si bulan itu. Oh, kacau Pak kalau sudah ngikutin itu. Maka yang bijak bagaimana? Gabungkan hisab dengan ru'yat. Gabungkan hisab dengan ru'yat. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang kita lihat melakukan itu salah satunya tim isbat. Tim isbat ini disokong oleh pemerintah, tapi tim isbat bukan punya pemerintah Pak sebenarnya, tapi disokong, lalu kemudian hasilnya diumumkan oleh Kementerian Agama ya. Karena kita sentimen sama Kementerian Agama sekarang, nah itu urusan lain itu ya. Tim isbat itu nggak ada urusan sama kepentingan pemerintah. Tim isbat itu gabungan banyak ormas. Banyak ormas selain Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menentukannya. Kenapa? Pakai hadis Inna ummatul ummiyah. Jadi kalau ada orang nanya Muhammadiyah pakai riwayat apa? Orang yang di Padang yang pakai hisab itu pakai riwayat apa? Ini hadis Bukhari, kami umat yang ummi ya. Lalu orang yang pakai ru'yat hadisnya berapa? Lebih dari 10 Pak. Oleh karena itu dulu, karena saya orang sana, dulu saya ngejek Pak orang yang pakai ru'yat. Hari gini pakai ru'yat. Tapi ternyata hadisnya lebih sahih. Maka sikap yang bijak adalah kita gabung untuk membantu agar ru'yatnya pas, gunakan hisab. Biar pas hitungannya, arahnya kemana, hari apanya, pakai ru'yat. Tapi finalnya kita pakai hadis Nabi, la tasumu hatta tarau. Jangan puasa sampai melihat bulan. Oke, jadi nanti saran saya ikuti saja tim isbat. Namun kalau lebih nyaman karena dari kecil, dari dulu udah pakai hisab, itu ada dalilnya kok. Ya. Namun nanti jangan ejek yang duluan puasa atau yang akhir puasa, gitu ya. Kenapa? Karena kesalahan hisab atau kebenaran hisab itu sifatnya ijtihadi. Ya, ijtihad dari para ulama. Nah, itu yang pertama. Jadi harapan saya nanti jangan sampai rame nih ya. Sampai ngomong gini, Indonesia ini nggak beres, udah pemilunya nggak beres, nentuin bulan nggak beres. Ya, bulan kan kita nggak bisa dicoblos Pak. Bisa nyoblos bulan nggak? Maka yang bisa dicoblos aja masih rame, apalagi yang nggak bisa dicoblos ya. Jadi nanti jangan tambah pusing masalah ini. Saya harapkan nanti pengurus udah ikutin tim isbat, ya Pak pengurus ya. Terus biasanya pengurus dibantah sama jamaah. Pak Ustadz, Pak pengurus, Mekah duluan kok ente belakangan? Gitu. Gimana jawabnya Pak? Pakai hadis lagi jawabnya. Gak usah pakai pendapat kita. Pakai hadis aja. Hadis riwayat Imam Muslim disebut hadis Quraib. Judul babnya apa di Sahih Muslim? Ya. Likulli baladin ru'yatuhum. Bab puasa. Setiap negeri punya ru'yah yang beda-beda. Jadi dulu ada namanya Quraib, disuruh ibunya pergi ke Damaskus. Waktu itu yang berkuasa bukan Ali lagi, tapi sudah Muawiyah, khalifah pertama dari Bani Umayyah. Bani Umayyah puasanya berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah lebih akhir sehari, mereka lebih awal sehari. Ketika Quraib pulang di Mekah, di Madinah, ya di Madinah pasnya saat itu ada mufti. Sebelum mufti ini pindah namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebelum pindah ke Taif, beliau masih tinggal di Madinah. Ditanya oleh Quraib, Quraib, Ibnu Abbas, Anda kok nggak ikut pemerintah? Nah, ini dalil Pak, boleh beda sama pemerintah. Tapi cek dulu nih, bedanya di mana? Muawiyah lihat bulan, Ibnu Abbas juga lihat bulan. Satu di Madinah, satu di Damaskus. Cuma beda negara. Satu agak di subtropis, satu agak utaranya lagi subtropis. Hasilnya apa? Beda. Orang Madinah tidak lihat, orang Syam, orang Damaskus lihat. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kami. Maksudnya apa? Setiap negeri ikuti hasil ru'yahnya. Jadi sebenarnya Pak, ru'yahnya orang Papua bisa beda sama kita seharusnya. Tapi kita cuma beda berapa jam? 2 jam atau 3 jam ya. Sekarang pertanyaannya, Saudi berapa jam beda sama kita? 4 jam. Saat
Kita lihat bulan jam 6 tadi, Saudi jam berapa? Jam 2. Oke. Saat Saudi jam 2, itu bisa lihat bulan nggak? Lagi terang begitu? Nggak bisa. Kita mungkin lihat bulan, tapi bulan itu terbitnya dari barat, bukan dari timur. Saat kita melihat bulan, bulan tidak terlihat. 4 jam lagi mungkin nggak bulan terbit? Mungkin. Maka ketika orang Saudi, orang Uni Emirat Arab, orang Mesir, orang Yaman melihat bulan, bisa jadi mereka bisa terlihat. Kenapa? Setelah 4 jam dari kita, bulannya terbit. Disebut hilal. Ya. Berdasarkan ini, jangan ragu lagi nanti masalah kalau kita beda sama Saudi. Bahkan ini termasuk Arafah, Pak. Ustadz, Arafah itu cuma satu di dunia. Iya, Arafahnya satu. Tapi puasa dan harinya kan beda. Saumu Arafah kan begitu kita nyebutnya. Jangan salah paham lagi. Nabi mengatakan wadhu li ru'yatihi. Kamu berhari raya Idul Adha lah dengan melihat bulan. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Dulu di zaman dahulu kan nggak ada TV, nggak ada telepon. Orang nggak tahu, Pak, kapan orang Arafah itu Arafah. Mereka ngikutin hasil observasi pandangannya. Jadi yang mengatakan Arafah cuma satu, maka kita ikut mereka. Ini orang, kita cek, Pak, kelurusan cara berpikirnya. Kita cek ya. Orang Arafah jam berapa mulai, Pak? Wukuf di Arafah jam berapa mulainya? Ba'da zuhur. Ba'da zuhur anggaplah jam 12 atau jam 1 lah ya. Jam 1. Oke, jam 1 di sana kita jam berapa? Jam 5. Jam 5. Apa kata si teman kita? Kita puasa Arafah di sini saat mereka wukuf di sana. Kita tanya, kapan mereka wukuf di sana? Jam 1. Terus mulai puasanya jam 5 dong. Gitu ya. Berarti puasanya cuma 1 jam. Enak banget ya. Tuh, gak konsisten kan jadinya. Oh enggak, puasanya dari awal. Gimana? Saat kita mulai puasa di sini, mereka masih di Muzdalifah atau masih di Mina, ya. Nah, di sini diuji, Pak. Pemahaman geografi aja udah lolos, ya. Udah fatwa-fatwa aja, ya. Nah, begini kita ngujinya. Dari dulu nggak ada kok problem itu. Kapan problem ini muncul? Ketika internet sudah ada, telepon sudah ada, TV sudah ada. Ya, dulu orang ikutin hasil melihat bulannya sendiri. Ya. Jadi nanti nggak usah khawatir, ikutin tim isbat. Karena tim isbat setelah saya nggak ada urusan dengan organisasi itu, karena saya free, Pak. Kita emang lahir di komunitas, tapi sekarang saya tidak mau intisab dulu, nggak mau condong-condong dulu lah. Kita ketemu hadis sahih kita amalkan. Ya, apa kata Nabi? La tasumu hatta tarawhu. Jangan kamu puasa sampai melihat bulan. Nah, ini lebih afdal. Dan tim isbat sejauh ini terlepas dari kecenderungan apa mereka menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Nah, ini yang afdal ya. Jadi tidak hanya pakai tradisional melihat pakai mata, tapi juga pakai hitung-hitungan ya. Lalu teorinya macam-macam, Pak. Saya nggak usah ceritakan, tapi saya sebutin sedikit saja. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab, itu teorinya disebut wujudul hilal. Wujudul hilal. Walaupun kita nggak lihat, hasil hitungannya kan sudah ada. Berarti bulannya sudah ada. Kira-kira begitu sederhananya. Kalau versi tim isbat nggak begitu. Disebut imkaniyatur ru'yah. Mungkinkah dilihat? Jadi walaupun hitungannya udah ada, tapi kalau tertutup berarti nggak mungkin misalnya, atau angka-angkanya kurang nggak mungkin. Ya udah genapin 30. Jadi ini persoalan rumit kalau jadi angka-angka. Dan ingat, Allah berfirman di ujung ayatnya, yuridu bikumullahu al-yusra, yuridullah bikumul yusra, Ustaz ya. Allah menginginkan bagi kamu yusra, bukan yang usra. Apa arti yusra? Allah menginginkan kemudahan, bukan kesusahan. Nabi sudah ajarin yang mudah-mudah, kita pengen yang susah-susah. Gitu aja masalahnya. Namun gini, jika di keluarga kita ada terjadi perbedaan, misalnya saya hisab, terus saudara saya enggak, saudara saya pakai tim isbat ru'yat. Gimana caranya? Saya berbaik sangka kepada dia. Oh, dia memakai hadis melihat
bulan. Atau sebaliknya, saudara saya harus berpikir bahwa saya ini pakai hadis Nabi itu orang ummi, bangsa Arab, bangsa ummi yang tidak bisa hisab. Udah, gitu Pak cara husnuzonnya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa. Nah, saya mau tanya, ini puasa bahasa apa sih? Bahasa apa itu? Bahasa Melayu? Hah? Bahasa Indonesia? Serius? Enggak Pak. Puasa dari kata upa dan uasa. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Indul lama. Coba lihat bagaimana ulama kita mau berkompromi dengan istilah-istilah agama tempatan. Enggak sibuk sama istilah. Ini kenapa Islam kita rusak hari ini? Ukhuwah kita rusak sesama kita hari ini. Sibuk sama nama, sibuk sama istilah. Akhirnya saling salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan karena tidak faham dengan apa yang disebut di nama itu. Dalam istilah bahasa Arab, tadi kita kajian dalam Sahih Bukhari bersama para asatidz, kita menyebutkan sebuah kaidah, al-ibrah bil musamma la bil ism. Menghukumi sesuatu itu dengan definisinya, bukan dengan namanya. Karena nama berubah-ubah. Tapi definisinya kita cek. Jika definisinya sesuai dengan sunnah, maka dia tidak bid'ah meskipun namanya baru. Ya. Nah, puasa tadi dari bahasa apa? Sanskerta. Kalau bahasa Arabnya apa? Siam, itu jamak, plural. Mufradnya, tunggalnya apa? Saum. Tuh, udah lolos bahasa Arabnya nih Pak ya. Pintar sekali orang Pekanbaru ini. Saum, apa arti saum? Puasa, tuh bolak-balik lagi. Berarti belum paham, belum lolos ini. Saum artinya imsak, menahan. Baru lolos lagi ya. Terus kalau puasa apa artinya? Bukan Pak. Puasa dari dua kata, upa, wasa. Upa taqarrub bahasa Arabnya. Wasa al-ilah. Taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti puasa menurut bahasa Sanskerta yang saya tahu ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu, mungkin maknanya lebih dari itu, wallahu alam. Tapi itu yang kita tahu. Maksud kita menyebutkan ini apa? Ulama kita tidak mempermasalahkan istilah. Ini penting dalam dakwah. Tapi kalau sholat kan udah biasa Pak ya. Dulu waktu kita masih kecil, bapak-bapak ini masih kecil, guru-guru kita masih biasa nyebut sholat sembahyang. Tapi sekarang bahasanya udah maju, udah ganti. Dari bahasa Sanskerta lama yang dipakai orang-orang Hindu Buddha, sekarang udah jadi bahasa Arab, salat. Tapi jangan salah T-nya medal Pak ya. Ta atau dal. Salat. Oh jadi itu makan namanya ya. Nah ini ulama kita mau berkompromi dengan istilah agama lain. Masa sesama muslim, beda komunitas, beda kajian, beda manhaj nggak mau terima istilah? Ya, ini aneh ini nggak belajar ilmu ta'rifat ya. Padahal imam kita sudah nulis kitab at-ta'rifat ya, mengenai ta'rif definisi.